Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sanak segala? Kami berharap segalanya baik-baik saja. Ketemu lagi ke kami berdua di acara kesayangan kita, TV Sana Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Saya Dang Rangga. Saya Yurani Hariko. Kami berdua nak nyampaikan informasi kabar tentang Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dari kegiatan akhir bulan Juli sampai dengan awal Agustus 2025. Apa nih kegiatannya tuh? Yuk. Penasaran? Iya. Bila kita tengok. Melah. Rabu tanggal 30 Juli 2025, PTA Bengkulu ngadakan acara pelantikan panitra dan panitra pengganti PTA Bengkulu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Acara ko juga dihadiri kek tamu undangan dan pegawai PTA Bengkulu. Adapun pejabat yang dilantik itu Ibu Dede Hotima SAGMH sebagai Panitra Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Udah itu, ikut dilantik juga dua panitra pengganti, Ibu Rita Elvianti SHMH ke Bapak Tony Indra SH. Dalam sambutannya, Wakil Ketua PTA Bengkulu nyampaikan harapan supaya tobo pejabat yang baru dilantik dapat ngemban amanah dengan penuh tanggung jawab, junjung tinggi integritas, kek ngasih kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan agama di PTA Bengkulu. Selama 5 hari dari tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 2025, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengikuti konsolidasi tingkat banding dalam rangka penyusunan RKBMN tahun anggaran 2027 secara daring, yang dipandu KPIC dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Naupal, MB SAP MM. Dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, kegiatan diikuti ke Kabak Umum dan Keuangan, Kasubag Keuangan dan Pelaporan, dan juga 2 operator BMN. Konsolidasi tingkat banding bertujuan untuk menelaah usulan RKBMN 2027 dari Satker Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu lewat aplikasi Esadewa dalam bagian rangkaian penyusunan RKBMN tahun anggaran 2027 dan juga mendukung tertib administrasi ke perencanaan BMN yang lebih akurat di lingkungan peradilan agama, khususnya di segala pengadilan agama di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Jumat 1 Agustus 2025, Pengadilan Agama Bengkulu melaksanakan Desk Evaluation pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi secara daring. Kegiatan merupakan tahapan penting dalam proses penilaian ZI yang dilakukan ke tim penilai dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam evaluasi tim PA Bengkulu memaparkan berbagai inovasi, capaian, komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, bebas dari praktik korupsi. Sebagai salah satu satuan kerja di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, PA Bengkulu menunjukkan komitmen penuh dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Selasa, 5 Agustus 2025, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu gelar rapek pembinaan monitoring evaluasi kinerja, diikuti pimpinan segala pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Rapek membahas evaluasi kinerja kepanitraan kesekretariatan, disiplin pegawai, dan juga progres pembangunan zona integritas menuju WBK ke WBBM. Dahtu, Rapek juga menyiapkan rangkaian kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga HUT ke-143 Peradilan Agama, termasuk pembentukan panitia, pemilihan lomba, penyusunan jadwal kegiatan. Lewat Rapeko, semoga segala jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pacak terus meningkatkan kinerja, menguatkan semangat kebersamaan, dan juga memperkokoh komitmen menuju lembaga peradilan yang bersih, profesional, dan melayani. Oke, kita sudah tengok dan Rangga video kegiatan dari akhir Juli sampai dengan awal Agustus 2025. Tapi baru sebagian. Cak mana, Pak? Mantap nih videonya tadi. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita kini ada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kita kenalan dulu dengan Bapaknya.
Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Sehat, Bapak. Dan ayo Ranis. Nah, Pak, tadi kan sudah kita tengok tuh kegiatan-kegiatan yang di PTA Bengkulu. Nah, kami nak minta pendapat Bapak. Macam mana pendapat Bapak mengenai kegiatan-kegiatan tadi? Ya, alhamdulillah kami pertama diundang ke TV Sanak ya untuk bersilaturahmi sini dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan PTA Bengkulu. Yang pertama tadi pelantikan ya. Iya. Pelantikan itu ya acara rutin setiap ada pergantian pejabat. Kebetulan pejabatnya adalah panitera dan beberapa panitera pengganti yang dilantik. Yo. Ini untuk penyegaran di setiap instansi lembaga dilaksanakan secara rutin, dan kebetulan pada saat itu yang mulia Pak Ketua Berhalang hadir dan kami sendiri yang melantik Ibu Panitera dan beberapa panitera pengganti. Mudah-mudahan ke depan dengan pergantian panitera ini PTA Bengkulu semakin bagus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua tadi apa? Kedua tadi Rekonsiliasi. rekonsiliasi RKBMN. RKBMN itu kebetulan sini PTA Bengkulu sebagai koordinator ya. Iya. Nah, untuk melaksanakan rekonsiliasi barang milik negara. Ya. Ini penting sekali untuk persiapan menyongsong tahun 2027. Iya. Iya. Memang anggaran itu kan disusun jauh sebelumnya ya, supaya terencana, dan kita sebagai koordinator bukan hanya untuk satker kita tapi juga untuk lingkungan peradilan yang lain ya, mudah-mudahan tahun 2026-2027 nanti semakin tertata rapi di dalam perencanaannya. Kemudian yang ketiga ya, ZI PA Bengkulu. evaluasi ZI PA Bengkulu. Ya, ini adalah kegiatan dalam rangka untuk memperoleh WPK PA Bengkulu. Kita doakan bersama-sama, kemarin sudah dilaksanakan evaluasi, dan menurut pengamatan kami selaku pembina di PTA, bagus sekali penyampaian Pak Ketua dan juga teman-teman semua di PA Bengkulu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan ini masih ada evaluasi, masih ada observasi. Mudah-mudahan PA Bengkulu bisa bisa melaksanakan semua dengan baik, sehingga pada akhir tahun atau awal tahun 2026 PA Bengkulu bisa memperoleh predikat ini. Amin. Kita doakan sama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir rapat monef ya, itu kegiatan rutin ya, setiap kali ada kegiatan apa saja itu memang harus ada monef, ada monitoring dan evaluasi. Ini sebagai tindak lanjut daripada kegiatan. Kegiatan apa saja kalau belum dimonef itu belum tuntas, belum selesai gitu ya. Iya, harus dilaksanakan monef. Nah, kebetulan kemarin monef kepaniteraan dan kesekretariatan. Ya. Itu kira-kira ini tugas rutin kita, dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ya gitu, Dang Angga dan Ayu Rani ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, udah dapat komentar dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Masih ada tayangan lagi. Ada Pak, masih ada. Masih banyak, masih 30-an lagi kira-kira. Ya, kegiatan-kegigiatan dari akhir Juli sampai awal Agustus 2025. Mana kira-kira? Penasaran Pak? Jelas. Oke. Mari kita tengok sekarang Melasana TV. Selama 2 hari Kamis sampai Jumat, tanggal 7 sampai 8 Agustus 2025, Biro Perencanaan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama tim dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan konsultan perencana Bumi Madani melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Agama Muko-Muko.
Kunjunganku bertujuan nak ninjau langsung kondisi pembangunan gedung PA Muko-Muko, sekaligus melakukan survei teknis sebagai bahan perhitungan anggaran pembangunan lanjutan gedung yang dirancanakan di tahun 2026. Lewat surveiku, semoga perencanaan pembangunan pacak lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai ke kebutuhan pelayanan peradilan di wilayah itu. Jumat, 8 Agustus 2025, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menggelar pembukaan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga HUT ke-143 Peradilan Agama. Acara dimulai ke pembacaan doa, dilanjutkan sambutan Ketua Panitia yang memaparkan agenda rangkaian kegiatan selama beberapa hari ke depan. Dahtu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nyampaikan sambutan berupa harapan supaya kegiatan pacak nguaikan kebersamaan, numbuhkan semangat sportivitas, dan jadi penyemangat dalam mengasihkan pelayanan terbaik ke masyarakat. Sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melakukan pemukulan bola tenis meja pertama. Minggu, 10 Agustus 2025, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bersama jajaran pegawai ngikuti kirap bendera ke pembagian bendera merah putih tahun 2025 yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Simpang 5 Bengkulu sejak pukul 6.30 diikuti ke Gubernur Bengkulu, jajaran Forkonpimda, ASN instansi lainnya, dan juga pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan. Wakil Ketua PTA Bengkulu bersama Gubernur Forkonpimda beranjak menuju rumah Ibu Fatmawati Soekarno untuk menyerahkan bendera merah putih ke Paskibraka Bengkulu. Dahtu, prosesi dilanjutkan ke kirap bendera merah putih dari kawasan Fatmawati sampai ke kediaman pengasingan Bung Karno sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan. Nah, Bapak dan Rangga, udah kita tengok kan video selanjutnya tadi. Cak Mal mau menurut tanggapan? Ya, tadi ada 3 sesi ya, ada 3 video yang ditayangkan. Yang pertama kaitannya dengan kunjungan tim Mahkamah Agung ya. Nah, ini sempat singgah di PTA langsung menuju ke ini tujuannya adalah untuk mengobservasi sekaligus untuk pengalokasian dana lanjutan. Dan pada tahun ini insya Allah sudah dialokasikan dana sebagai dana lanjutan untuk penyelesaian gedung. Karena ini sangat penting sekali karena kaitannya dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Muko-Muko ya. Kabupaten apa itu? Kabupaten Muko-Muko. Kabupaten Muko-Muko itu sangat membutuhkan sekali performa pengadilan yang ideal, yang bagus untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kita doakan bersama mudah-mudahan tahun 2026 ada anggaran turun dan PA Muko-Muko bisa diselesaikan. Amin. Kita doakan sama-sama. Kita doakan di sana segalanya. Terus kemudian yang kedua kemarin pembukaan ya, Masya Allah ini kemarin kita melaksanakan pembukaan olahraga di dalam rangka menyambut HUT. Yang pertama itu HUT Peradilan Agama yang ke-143, terus kemudian menyambut HUT kemerdekaan yang ke-80, dan yang ketiga menyambut HUT Mahkamah Agung yang ke-80 juga. Ini kita kobarkan semangat perjuangan kita membentuk peradilan agama, membentuk republik ini, dan juga terbentuknya Mahkamah Agung. Kita sebagai pengisi kemerdekaan ini harus semangat menjiwai dari pendahulu-pendahulu kita. Terus kemudian yang terakhir tadi kirap jalan gitu. Ya, agak itu kebetulan Pak Ketua mengutus kami. Itu kami sempat berwawancara dengan para veteran itu. Nah, dalam veteran-veteran itu sekarang tinggal 10 orang di Kabupaten Bengkulu Kota ini.
karena sepuh itu ya, ini veteran ini adalah pembela kemerdekaan. Jadi veteran itu ada perintis kemerdekaan, dan yang sekarang itu masih beliau mendampingi kita itu adalah membela kemerdekaan. Itu kemarin itu sangat heroik sekali, karena harus itu mengambil sang saka dari rumah Fatmawati, ya, dibawa ke benteng Malboro itu. Itu di tengah guyuran hujan. Iya, hujan ya Pak, deras hujan ya. Deras sekali. Ya, deras. Sampai dengan sambutan Pak Wang Gubernur itu, ya itu di tengah guyuran hujan. Iya. Tapi kita jangankan kok cuma hujan ya. Iya. Para pendiri negara kita yang mempertahankan negara itu hujannya bukan air, tapi belum. Iya. Ya, kita itu kan cuma hujan air aja. Kita tetap semangat, harus tetap semangat sebagai generasi pengisi kemerdekaan. Kita harus semangat ya. Dan Angga dan juga Ayu Tani, mari kita bersemangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara kita mengerjakan tupoksi kita dengan sebaik-baiknya, menjaga integritas dan disiplin kita sebagai warga pengadilan. Ya gitu ya kira saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk hadir di acara TV Sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu itu. Oke. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Pak Eko. Itulah tadi Sanak segalanya, kegiatan-kegiatan kita selama di akhir Juli kemarin sampai dengan awal Agustus itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sekalian jangan lupa komen yang elo-elo di TV Sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.